Halo Scorpio, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar seseorang yang pernah atau yang telah menyakiti atau mencampakkan dirimu, yang bisa jadi itu terjadi belum lama ini ya. Dan ini adalah energi banyak orang, jadi nggak bisa resonate ya, jadi kalian harus bijak-bijak menyikapinya. Kemudian teman-teman Scorpio, bisa jadi seseorang ini yang saat ini terlintas di dalam pikiran kalian, dalam benak kalian ketika kalian mendengarkan readingan ini ya. Dan energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik sama teman-teman Scorpio. Kemudian ini hanya fun reading, ini hanya prediksi, jadi nggak usah dibawa baper gitu ya, nggak usah dibawa kesel-kesel gitu. Kalau memang nggak sesuai ya udah tinggalin aja ya, nggak usah ninggalin komen-komen yang negatif, itu tidak baik untuk diri kalian sendiri. Oke, kartunya seperti biasa aku sudah shuffle. Kita mau mulai. Di sini ada apa saja? Kita mau lihat yang pertama adalah energi dia, seseorang yang pernah menyakiti kamu. Di sini ada Three of Spring, kemudian di sini ada Ace of Summer, di sini ada Princess of Spring. Scorpio, aku melihatnya seseorang ini sebenarnya sosoknya itu adalah sosok yang tangguh ya. Dia itu sosok yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, ketika mengalami tantangan gitu ya. Dia orangnya percaya diri, sehingga aku melihatnya Scorpio pun banyak yang menggantungkan diri gitu ya, menggantungkan diri dalam arti bukan negatif ya, positif ya. Maksudnya kalau misalnya ada masalah, ada suatu hal apapun kesulitannya, itu kalian bisa mengandalkan sosok ini untuk membantu kalian keluar dari permasalahan kalian gitu ya. Jadi memang sosok ini aku melihatnya sosok yang bisa kalian percaya, dan dia orangnya juga memiliki kepercayaan diri yang kuat gitu ya. Terus aku melihatnya juga di sini sosok ini saat ini, apakah ini karena berpisah dari kalian gitu ya. Dia saat ini lebih spiritual. Dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada semesta. Dia lebih banyak uh, menghindari hal-hal yang memang kayaknya itu orang-orang yang nggak enak, suasana yang nggak enak gitu. Dia seperti mulai mengharmonisasikan dirinya dia itu dengan semesta gitu ya. Dia berusaha untuk mengembangkan dirinya dia itu lebih baik lagi seperti itu aku melihatnya ya. Karena bisa jadi mungkin di sini ketika dia melakukan kesalahan kepada seseorang, kepada diri kamu gitu Scorpio ya, dia menyadari bahwa nanti suatu saat karma ini akan terjadi sama dia. Bisa jadi dia juga akan disakiti seseorang. Nah, ketika dia menyadari hal itu, dia mulai memagari dirinya sendiri gitu ya. Dia mulai untuk melangkah lebih baik, berpikir lebih baik, bertindak lebih baik, berkata-kata lebih baik. Paling enggak dia akan meminimalisir seandainya apa yang dia tabur itu nanti akan dia tuai gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, kalau untuk soal cinta ya, bisa jadi Scorpio ketika kamu kehilangan seseorang ini kamu cukup jatuh ya. Karena seseorang ini mampu mencintai, mampu merawat, mampu mengayomi, mampu menjaga, mampu memperhatikan dengan sepenuhnya gitu seseorang yang dia kasihi ya. Dia mencintai, memperhatikan tuh dengan tulus, penuh kasih sayang gitu ya. Kalau aku melihat orang ini justru aku melihat orang ini juga datangnya itu memang dari keluarga yang hangat gitu ya, dari keluarga yang harmonis. Aku nggak tahu apa yang menjadi perbedaan kalian, apa yang menjadi pertengkaran kalian sehingga kalian akhirnya berpisah, dan dia pergi meninggalkan Scorpio, meninggalkan luka, meninggalkan sakit hati. Tetapi sebenarnya aku melihatnya dia itu dari keluarga yang harmonis gitu ya, makanya dia pun memperlakukan kamu dia juga dengan sangat baik gitu. Aku merasakannya gitu. Nah saat ini kalau aku lihat sih dia masih belum ini ya, belum membuka hati, belum membuka dirinya untuk seseorang. Aku justru melihat dia ini
di samping dia meningkatkan spiritualnya, dia justru mengaktifkan dirinya dia sendiri untuk kegiatannya dia yang positif ya. Apakah itu dia mulai merintis suatu usaha yang baru, apakah itu dia ikut komunitas yang baru, apakah itu dia fokus pada pekerjaannya untuk karirnya biar lebih baik lagi gitu ya. Jadi aku melihatnya memang dia belum membuka hati, belum membuka diri untuk cinta yang baru. Apakah dia yang mencari atau dia yang memang didekati? Aku melihatnya dia masih menjaga jarak gitu ya. Sekarang kita mau lihat lagi apa yang ya menjadi masalah dia saat ini, atau mungkin ada semacam karma yang menyertai dia karena menyakiti kamu gitu ya. Scorpio, di sini ada Queen of Cups, kemudian di sini ada Queen of Wands. Lalu di sini ada Ten of Swords. Kemudian di sini ada Four of Swords. Oke, Scorpio, kalau aku lihat di sini ya keadaan dia, dia memang sedang mencoba untuk mengendalikan emosi, mengendalikan perasaannya, rasa bersalahnya terhadap diri kamu. Makanya itu aku melihatnya dia juga belum membuka hati, belum membuka diri untuk lawan jenis gitu ya. Karena dia juga masih ada rasa penyesalan gitu, rasa penyesalan yang dalam atas apa yang dia lakukan. Bisa jadi seseorang inilah yang memutuskan gitu ya, memutuskan untuk meninggalkan kamu. Aku merasakannya kayak ada sesuatu, apa ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan supranatural, bukan spiritual ya, dengan supranatural. Aku nggak tahu apa ya, tapi ada sesuatu yang berkaitan dengan supranatural. Jadi dia merasa seperti dia harus membersihkan energinya dia harus bisa lebih baik lagi gitu. Tapi aku nggak tahu nih supranaturalnya apa ya, apakah itu dari Scorpio ataukah dari dia, seperti itu ya. Tapi ada energi supranatural di sini aku melihatnya ya. Ada semacam apa magic lah, gaib yang terjadi di antara kalian. Gitu aku melihatnya ya. Kemudian di sini dengan adanya Queen of Wands, aku melihatnya dia memiliki ambisi yang sangat kuat ya, tetapi ambisinya tersebut, ambisi untuk maju, ambisi untuk uh, dirinya itu apa ya, semacam ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitarnya, makanya di sini dia juga fokus bekerja, mengembangkan dirinya gitu. Ada keinginan dia untuk mendapat pengakuan gitu ya. Tetapi banyak hambatan, banyak rintangan yang dia hadapi saat ini. Bisa jadi karena dia terlalu fokus, dia terlalu ambisius sehingga dia tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya dia, oleh rekan-rekan kerjanya, oleh timnya gitu. Jadi aku melihat dia saat ini seperti sedang dikucilkan. Ya, jadi keinginannya dia, ambisinya dia ini terlalu kuat. Jadi orang melihat dia jadi kayak serudak-seruduk ya, kasarnya tuh serudak-seruduk, sikut sana sikut sini demi untuk pencapaian tujuannya dia, dan di sini pun dia mendapat kesulitan ya. Bisa jadi dikarenakan caranya dia yang salah itu, akhirnya keinginannya dia itu malah nggak mudah gitu. Yang tadinya misalnya dia pengen naik dari supervisor pengen naik jadi manajer misalnya gitu ya, itu malah jadi terhenti ya karena terlalu ambisius tadi, sehingga orang-orang tuh nggak mendukung dia, sehingga dia juga jadi rumor di kantornya itu, rumorsnya itu menjadi nggak baik gitu, gosip tentang seseorang ini nggak baik gitu. Itu yang membuat dia jadi batu sandungan dia ya, jadi masalah gitu. Dia jadi bingung juga aku melihatnya di sini gitu. Sepertinya ya dia harus mulai memperbaiki dirinya ya. Bisa jadi ambisiusnya dia ini untuk menunjukkan kepada kamu gitu Scorpio, bahwa berpisah dari kamu aku baik-baik saja, berpisah dari kamu aku sukses, berpisah dari kamu aku berhasil, seperti itu ya. Tetapi cara yang dilakukan itu salah. Atau bisa jadi ya mungkin karena dia meninggalkan kamu, menyakiti kamu. Ketika seseorang itu menyakiti orang kan pasti
dia akan mendapatkan tuaian ya. Bisa jadi akan menjadi batu sandungan dia untuk maju, untuk kesuksesannya dia, untuk meraih promosinya dia. Kayak gitu sih aku melihatnya. Sehingga kalau misalnya dia bukan pekerja kantoran atau misalnya dia itu adalah pengusaha ya, aku melihatnya keinginan dia untuk melebarkan usahanya pun kayak terhenti gitu, kayak tiba-tiba mandek gitu, tiba-tiba yang kayaknya udah direncanain nanti rencananya itu kayak udah mateng, tiba-tiba tuh ada kendala gitu ya. Padahal dia kayak udah oke banget nih. Nanti keuntungannya sekian, nanti akan di sini tempatnya, kantornya di sini, apa semua udah di planning dengan baik, tiba-tiba kekat gitu ya, kena masalah, jadi stagnan lagi, jadi mandek lagi usahanya gitu kalau aku lihat di sini ya. Sehingga itu membuat dia sempet apa ya, frustasi, sempet dia itu kayak apa yang harus aku lakukan ya, apa aku harus diam dulu ya gitu, aku harus berhenti dulu nih, karena kesulitan-kesulitan ini akhirnya dia kayak kehabisan energi, dia kayak jadi kelelahan sendiri, terus kemudian dia jadi motivasinya dia itu jadi down ya, yang tadinya dia begitu bersemangat mau ide-idenya dia di wujudkan, tiba-tiba dia kayak kena batu sandungan gitu ya. Aku nggak tahu ya, bisa jadi misalnya ketika dia udah mau udah fix nih semua, dia mengajukan pinjaman nih, misalnya pinjaman UMKM misalnya gitu ya, dia kayaknya udah oke nih, banknya juga udah kayaknya udah bakal di ACC, uangnya bakal cair gitu, ternyata ada sesuatu kendala, kemudian uang itu nggak jadi cair, akhirnya usaha itu tidak bisa direalisasikan misalnya kayak gitu ya. Jadi dia merasa kayak ada sesuatu yang membuat dia itu sedih gitu ya, dia jadi down, dia jadi motivasinya surut, dia merasa kayak usahanya itu sia-sia, aku melihatnya kayak begitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi kartu selanjutnya, kira-kira apa yang akan dia lakukan atau tindakannya atau rencana dia, apakah terhubung lagi dengan kamu atau enggak. Kita mau lihat ya. Di sini ada King of Cups. Lalu di sini ada The Hangman. Lalu di sini ada Nine of Cups. Oke. King of Cups. Sikapnya dia kepada kamu ya, Scorpio. Dia masih menyayangi kamu, Scorpio ya. Di dalam hatinya dia masih tetap menyayangi kamu. Terus kemudian dia bisa juga tahu bahwa aku nih udah menyakiti Scorpio. Kalau aku ditinggalkan begitu saja juga aku pasti akan sedih, aku akan pasti sakit gitu ya. Jadi dia empati lah gitu. Punya rasa empati terhadap kamu di sini aku melihatnya ya. Bisa jadi aku melihatnya beberapa dari kalian gitu ya masih ada sesekali masih ada berhubungan secara dengan chatting gitu ya, walaupun bisa jadi Scorpio ini membalasnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian gitu ya, tapi Scorpio ini kan pada dasarnya uh, marah tapi mudah luluh juga gitu sebenarnya ya hatinya ya, jadi mudah kasihan juga, empatinya juga tinggi. Jadi aku melihatnya ketika dia say hi sama kamu, kamu tuh juga ngebales, tetapi ngebalesnya itu lama, aku melihatnya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat apa yang akan dia lakukan ke kamu ya Scorpio, aku melihatnya dia masih belum ada keinginan gitu ya, aku melihatnya dia masih berpikir, dia kayak masih memikirkan apa ya, masalah dia sendiri gitu. Bisa jadi pekerjaannya, usahanya, kehidupannya yang saat ini membuat dia pusing, membuat dia kehabisan motivasi, itu dia belum ada keinginan untuk mendekati kamu. Tetapi ada keinginannya dia untuk menceritakan hal ini kepada kamu gitu ya. Tapi untuk mendekati, maksudnya untuk datang ke kamu secara fisik itu enggak, karena kan kalian ini sudah chatting ya di sini ya. Jadi dia pengennya itu dia menceritakan, dia pengen ada seseorang yang support dia, karena memang dia nggak punya siapa-siapa ya, dia cuma punya keluarganya ya, keluarganya hangat, keluarganya baik-baik saja, tapi kan tidak semuanya bisa diceritakan ya, justru bisa membuat keluarganya itu ikut
prihatin, itu dia nggak mau gitu kan. Jadi dia kayak pengen pengen ada seseorang yang bisa mendengarkan dia, yang bisa diajak cerita, bisa diajak keluh kesah. Aku melihatnya seperti itu ya. Dan uh, kekacauan, kerutan, permasalahan yang sedang dihadapi dia itu membuat dia saat ini berpikir bahwa sepertinya dia ingin ya, ada keinginan dia untuk kembali kepada kamu, tetapi itu belum dia utarakan kepada kamu. Dia sepertinya ingin ya, terhubung kembali sama kamu, itu ada keinginannya besar. Keinginannya sangat besar di sini aku melihatnya. Dia merasa ya dia sudah bersalah, bisa jadi semua ini karena kesalahannya kepada kamu ya, Scorpio gitu. Jadi dia sepertinya ingin terhubung kembali sama kamu, kemudian dia sepertinya ingin berteman lagi sih. Aku melihatnya masih berteman sih awalnya. Ini masih kamu, dia akan mendekati kamu itu dengan memulai lagi kayak ya udah kita temenan ya gitu. Maksudnya tuh jangan, nggak usah ada permusuhan, jangan ada jarak yang terlalu jauh di antara kita kayak begitu. Karena dia merasa kayak dia nggak punya siapa-siapa. Dia nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada pencerahan, catatan, nasihat, pesan buat Scorpio. Ask for help. Di sini minta bantuan Scorpio ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa kamu bingung ketika kamu menghadapi situasi ini, kamu kasihan ketika dia menceritakan hal-hal permasalahannya dia kepada kamu, persoalannya dia, kesulitannya dia, itu membuat kamu bingung, ya kamu harus meminta pendapat kepada yang lebih tua ya, apakah itu orang tua kamu, kakak kamu, sahabat kamu, siapapun itu yang kamu bisa mintai pendapat, sehingga kamu juga tidak salah untuk bersikap, bertindak gitu terhadap seseorang ini ya. Jangan sampai ketika misalnya kamu karena kasihan, kamu kembali terhubung sama dia, padahal sebenarnya permasalahan kemarin itu masih menyakitkan, nanti akhirnya pisah lagi, seperti itu ya misalnya. Jadi kalau memang kamu merasa ketika dia meminta bantuan kepada kamu dan kamu merasa bahwa kamu tidak ingin membantu, kamu merasa bahwa ya udah lo hadapin aja sendiri kesulitan kamu, masalah-masalah kamu, kok ngapain berbagi sama aku, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Bilang saja bahwa kamu tidak bisa membantu gitu ya. Karena kalau misalnya kamu juga mendengarkan, kamu menjawab, ya dia akan terus bablas curhatnya ya, karena memang dia butuh support, dia butuh seseorang gitu. Jadi ketika kamu akan merespon orang ini, ketika kamu bingung, kamu nggak tahu harus meresponnya gimana, ya kamu harus minta bantuan ya. Jangan ragu-ragu minta bantuan siapapun, apa yang harus kamu lakukan, apakah aku lebih baik meresponnya ataukah enggak, atau aku cuekin aja, sebaiknya gimana ya gitu ya. Jadi kamu harus minta pendapat. Oke? Scorpio, sekarang kita mau lihat zodiak apa yang terkoneksi sama Scorpio. Di sini aku mau ambil 9 saja. Di sini ada Sagittarius, ada Virgo, ada Leo, ada Aries, kemudian ada Cancer, ada Libra, Capricorn, kemudian ada Gemini, yang terakhir ada Pisces. Oke Scorpio, ini saja yang aku punya untuk teman-teman Scorpio ya. Ambil beri cerita baiknya, buang cerita buruknya. Sehat selalu Scorpio, terima kasih. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Salam.